Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kita masih punya lagi kesempatan untuk kita boleh berkumpul bersama dan mengikuti ibadah ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam tubuh yang kuat karena Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri sebuah tema, yaitu dengar suara Tuhan bukan suara iblis. Ya, sekali lagi, dengar suara Tuhan bukan suara iblis. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita harus mengakui bahwa seringkali kita ini banyak mendengar ya dan membaca hal-hal yang negatif ya, baik itu lewat media cetak, koran ya, baik itu lewat berita-berita di televisi, broadcast ya, di Instagram, di mana-mana, semua itu isinya adalah hal-hal yang negatif ya. Isu tentang krisis ekonomi, tentang SARA ya, belum lagi teror pembunuhan, kemudian bom ya, belum lagi perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Saudara, itu semua hal-hal negatif yang seringkali membuat kita menjadi takut ya. Bahkan pikiran kita ini juga cenderung untuk kita berpikir secara negatif, secara terus-menerus ya. Nah, karena pikiran kita ini seringkali cenderung untuk berpikir negatif, nah, iblis itu menggunakannya untuk melawan kuasa Tuhan. Iblis tahu kelemahan manusia, makanya iblis pakai pikiran manusia itu untuk melawan kuasa Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, seperti apa sih iblis itu berbicara kepada kita atau bersuara kepada kita? Ya, saudara-saudara, iblis itu adalah pendakwa ya. Pendakwa itu saudara, tukang tuduh ya, yang suka menuduh kita anak-anak Tuhan. Mari kita membuka di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis itu seringkali menuduh kita, saudara ya. Seringkali iblis itu berkata kepada kita, kamu itu tidak layak, kamu itu orang berdosa, kamu tidak layak jadi anak Tuhan, kamu orang berdosa, kamu tidak pantas untuk pergi ke gereja, kamu itu tidak layak untuk ambil bagian di dalam pelayanan ya. Kamu orang berdosa, kamu orang yang terhukum ya, saudara. Iblis itu sering begitu. Ketika kita mau ke gereja, iblis berkata kepada kita, kamu tidak pantas ke gereja, kamu habis tengkar sama istrimu, tengkar sama suamimu ya. Kita mau ke gereja lagi, iblis berkata, waduh, kamu tidak cocok ke gereja, tadi kamu masih rokokan, tadi kamu masih marah-marah, sekarang kamu mau ke gereja, lebih baik kamu di rumah saja menenangkan dirimu. Nah, saudara-saudara, iblis itu seringkali menuduh kita ya, menghakimi kita, sehingga membuat kita jadi malas beribadah, saudara ya. Iblis suka menuduh kita dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi ketika kita mau beribadah, kita ingat, oh aku orang berdosa. Ketika kita mau pergi ke gereja, kita diingatkan lagi sama iblis, kamu tidak pantas ya, kamu tidak layak. Ketika kita mau ambil pelayanan lagi, iblis berbicara lagi kepada kita, kamu tidak cocok ya. Nah, saudara-saudara, itu yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan
ya, makin jauh dari Tuhan. Dan saudara, setan itu suka memberi kita identitas yang palsu, ya, identitas yang palsu atau identitas yang sebenarnya bukan untuk kita. Contoh kisah identitas palsu. Ketika Adam dan Hawa dibujuk oleh ular, ya, untuk makan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan, ular dia berkata kepada Hawa, makan saja buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ya, saudara bisa baca itu dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-5. Padahal Adam sendiri waktu di Taman Eden, Tuhan sudah beri dia kekuasaan yang saya katakan layaknya sudah seperti Tuhan sendiri. Ya, saudara, dia diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa untuk mengelola, ya, memelihara seluruh Taman Eden. Makanya saya katakan dia itu sudah layaknya seperti Tuhan, saudara. Nah, contoh yang lain, ya, saat Tuhan dicobai di padang gurun, ya, saudara, Tuhan disuruh oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, ya. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ketiga, kita baca ayat itu, ya, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, saudara-saudara, kita melihat di sini, ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, tidak ada salahnya kalau Tuhan itu mau mengubah batu menjadi roti. Toh saat itu Tuhan juga dalam kondisi yang lapar, ya, dalam kondisi yang lapar. Nah, kenapa kok Tuhan itu tidak mau, saudara? Kita melihat ayat sebelumnya, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis mencobai Yesus dengan kata-kata, jika engkau anak Allah. Padahal tadi kita baca, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ketiga tadi dikatakan inilah anak yang kukasihi. Jadi kita lihat, saudara, ada kata yang sengaja dihilangkan oleh iblis, yaitu kata kasih. Ya, saudara-saudara, iblis itu memang membuat kita anak-anak Tuhan jauh dari kasih Tuhan. Ya, di dalam iblis mencobai Tuhan, dia cuma menyebutkan engkau anak Allah, ya. Padahal tadi dikatakan inilah anak yang kukasihi, saudara. Jadi seolah-olah kata kasih itu dihilangkan oleh iblis, ya. Sengaja memang iblis ingin menghilangkan, ya, identitas Yesus sebagai anak Allah, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat yang lain, ya. Dakwaan atau tuduhan yang diberikan iblis kepada kita itu adalah awal dari semua permasalahan yang kita hadapi. Karena dituduh iblis yang macam-macam, ya, itu membuat kita seringkali menjadi down, ya. Kita seringkali merasa putus asa, kecewa. Kita merasa tidak mampu. Kita merasa gak layak untuk ketemu dengan Tuhan, ya. Padahal sebenarnya, saudara, Tuhan itu sangat ingin kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi faktanya ketika kita mau maju, iblis menuduh kita. Ketika kita mau beribadah,
pikiran kita diganggu lagi oleh iblis. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak ke gereja, ya toh, kamu tidak pantas untuk melayani Tuhan. Nah, dengan tuduhan yang macam-macam yang membuat kita akhirnya, nah, kita juga kemudian tidak ke gereja, tidak beribadah, membuat kita makin jauh dari Tuhan. Padahal sekali lagi saya katakan, Tuhan itu ingin punya hubungan yang dekat dengan kita semua. Ya, Tuhan kepingin bukannya kita makin jauh, ya, tapi kita ini harus malah makin mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, suara apa suara Tuhan itu? Ya, seperti apa suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu adalah suara yang indah, ya, suara yang menyegarkan roh dan jiwa kita, ya, suara yang bisa memberi kita semangat, memberi kita spirit, memberi kita kekuatan, ya, yang membuat kita ini bisa kuat menghadapi segala-galanya, yang membuat kita merasa makin dicintai dan makin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, ya, kita harus bisa membedakan mana suara setan dan mana suara Tuhan. Kalau saudara merasa dihakimi dan saudara merasa kok aku tidak layak ya di hadapan Tuhan, nah itu artinya saudara sedang mendengar suara iblis. Ya, kalau suara Tuhan jadinya gini, aku tahu aku ini memang orang berdosa, ya, tapi Tuhan sayang sama saya, ya, sayang sama aku, dan aku benar-benar orang yang dicintai oleh Tuhan. Yesus saja sudah mati buat aku. Nah, itu suara Tuhan, saudara, ya, suara Tuhan. Dan kita perlu lebih banyak mendengar suara Tuhan. Di lain sisi, saudara, suara Tuhan itu bisa berupa kritikan, ya. Tapi di dalam kritikannya itu ada kehidupan, ya. Ada kehidupan. Artinya apa? Di dalam kritikan Tuhan itu ada pertumbuhan rohani kita, ya, membuat kita ini bertumbuh di dalam hal kerohanian kita. Itu bedanya, ya, bedanya suara Tuhan dengan suara iblis yang suka mendakwa kita, menuduh kita, ya. Nah, saudara, bagaimana agar kita bisa terus mendengar suara Tuhan? Mudah sekali, saudara. Tuhan memang tidak berbicara langsung kepada kita, ya, tapi kita dapat mendengar dan menemukan suara Tuhan itu di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab. Makanya kita anak-anak Tuhan harus sering membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama, dikatakan di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, saudara, kita lihat apa yang dikatakan Yohanes, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Sebab itu temukan, ya, temukan suara Tuhan itu di dalam Alkitab kita. Nah, saudara, marilah kita di dalam kehidupan kita jangan sampai kita hidup dengan terus mendengar suara iblis, ya. Kita masing-masing memperhatikan kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita lebih banyak dan lebih senang, lebih sering untuk mendengar suara iblis. Padahal kita punya Yesus, ya. Suara Yesus yang jauh lebih enak didengar, lebih nyaman, ya, dapat membangkitkan kekuatan kita, memberikan spirit bagi kita, menyegarkan kita, ya. Nah, saudara, carilah suara Tuhan, ya.
Caranya mudah sekali lagi, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Karena disitulah letak penghiburan kita yang sesungguhnya. Ingat saudara, kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi seseorang yang selalu negatif, ya. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang positif di tengah jutaan hal yang negatif. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Sekali lagi, banyaklah mendengar suara Yesus daripada kita mendengar suara iblis. Di dalam suara Yesus kita menemukan kebahagiaan, kekuatan, ya. Kita menemukan kesegaran, iman kita dibangkitkan kembali. Tapi kalau kita mendengar suara iblis, yang ada tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan. Amin. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus mendengar suara Tuhan daripada suara iblis. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang percaya yang selalu berpikiran yang positif daripada berpikir yang negatif. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kesegaran, ada semangat yang akan kami dapatkan kalau kami mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kehidupan rumah tangga, sekolah dan kuliah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Terus saya ingatkan, jaga kesehatan kita masing-masing, ya. Ikuti protokol kesehatan, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar.